Sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak? Ya, Oke. Ya, ini covernya, judulnya adalah meningkatkan kemampuan siswa kelas 2 SD, topik membuat kalimat melalui media kartu kata dan gambar. Nah, ini untuk covernya UT Bogor. Nah, ini adalah abstraknya. Untuk atlet ini, saya menjelaskan tentang ke kenaikan antara siklus 1 dan siklus 2. Jadi berapa persennya dalam penelitian ini. Ini dalam bahasa Indonesianya dan ini dalam bahasa Inggrisnya. Untuk kata kuncinya saya menggunakan kalimat, kartu karta, dan media. Kemudian di sini ada pendahuluan. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena memang untuk materi bahasa Indonesia di sekolah yang kebetulan tepat saya mengajar juga di Sekolah Cita Persada, memang mereka menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajarannya. Nah, kemudian ditambah lagi permasalahannya adalah uh, pada masa pandemik ini mereka jarang sekali membuat kalimat. Nah, jadi pada saat mereka masuk, mereka bisa membuat kalimat tapi sangat singkat sekali. Jadi tidak bisa yang panjang, jadi hanya singkat dan kemudian penulisannya juga. Jadi saya membuat untuk uh, menggunakan bahasa Indonesia terutama dalam membuat kalimat. Karena mungkin beberapa anak ada yang masih mungkin ada yang ABK ya, disleksia, jadi kesulitan dalam membaca. Kemudian untuk metode penelitian ini di sekolah ini saya menggunakan 3 siklus, yaitu prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan dibantu supervisor 2, teman saya sendiri. Kemudian untuk perbaikannya, saya untuk targetnya adalah KKM-nya tuh 75. Jadi semoga bisa mencapai target ini, nilai KKM-nya. Untuk pelaksanaannya ada 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dan di sini berdasarkan prasiklusnya untuk perbaikan, prasiklusnya ini awal masih sama ya, seperti mengajak berdoa, menyapa, terus menunjukkan pembelajaran hari ini tujuannya untuk apa. Kemudian kegiatan intinya, nah di sini prasiklusnya saya menggunakan ceramah. Jadi hanya menggunakan misalnya anak-anak contoh membuat kalimat tapi mengacak kalimat tapi tanpa menunjukkan sesuatu. Jadi hanya berbentuk ceramah untuk anak kelas 2 ini. Nah, mungkin ada yang sudah mengerti, ada yang belum. Nah, kemudian uh, untuk soalnya ya saya buatnya juga sama, mengacak kalimat dan mereka menyusunnya. Kemudian pada saat refleksi ini memang terlihat anak itu kurang aktif, jadi hanya mendengarkan karena saya sama sekali tidak membawa media yang digunakan, hanya berbentuk ceramah. Kemudian untuk siklus ini perbedaannya dengan prasiklus tetap sama, perbedaannya itu ada di penggunaan kartu. Jadi saya sudah menggunakan kartu kata, nah tetapi masih pengajarannya masih sama. Jadi anak-anak mendengarkan, menyusun kalimat, kemudian yang secara individual. Jadi yang anak sudah mengerti ya mereka tahu, tapi sedangkan anak yang mungkin dileksia atau mungkin kesulitan belum memahami arti kata bahasa Indonesia sendiri, itu yang mengalami kesulitan. Nah, untuk perbedaan siklus kedua ini saya menggunakan pembagian kelompok. Jadi anak lebih aktif, lebih ada diskusinya, jadi saya membagi kelompok. Nah, jadi perbedaannya hanya di kelompok, tapi untuk penggunaan kartu kata dan gambar dan penambahan di gambar. Jadi bagi anak yang mungkin belum bisa membaca, dia bisa melihat dengan gambar dan menceritakan dari gambar tersebut. Kebetulan tema yang saya pilih adalah tema Aku Anak Mandiri. Jadi mereka juga bisa bercerita tentang apa yang mereka bisa lakukan di rumah secara mandiri, misalnya seperti mandi sendiri, makan sendiri itu. Mungkin banyak anak yang belum mengerti bahasanya seperti sarapan. Sarapan itu apa? Karena mungkin mereka karena banyak menggunakan bahasa Inggris ya taunya breakfast, tapi pada saat mendengar sarapan itu artinya apa? Mungkin banyak di kelas 2 ini ada 1-2 anak yang belum mengerti arti bahasa Indonesia sendiri. Nah, kemudian untuk hasil pengamatan, sekolah saya di sekolah swasta, jadi jumlah muridnya tidak terlalu banyak untuk kelas 2 ini, hanya ada 1 kelas, jadi hanya ada 13 anak. Dan di sini alhamdulillah sih untuk
perbaikan siklusnya ada kenaikan, yaitu persennya. Ini daftar siklusnya, ini ada tabel siklus 1-nya, dan kemudian di sini ada tabel siklus 2-nya. Nah, di sini memang ada satu anak yang satu turun, tapi turunnya tuh berapa poin, karena pada saat itu memang nggak mood, tapi ada yang naiknya tuh bisa lebih tinggi. Tuh. Tapi untuk penilaiannya saya ambil rata-ratanya. Jadi rata-rata yang nilai paling tingginya sudah ada, terus ini sudah ada penjumlahannya lebih tinggi. Kemudian di sini ada hasilnya. Jadi hasil nilai evaluasinya dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 yang hampir sama. Dan memang di siklus 2 ini untuk yang dysleksia itu ya masih, karena kita menggunakan standar penilaian juga berbeda untuk anak ABK. Jadi tapi untuk dengan gambar mereka bisa mengikuti. Kemudian untuk proses perbaikan ini ya kita bisa melihat untuk ke gurunya kegunaannya buat apa, untuk siswanya, dan hasil belajarnya. Ini adalah kesimpulan dan sarannya, karena penggunaan kartu kata dan gambar ini untuk kelas bawah itu masih sangat dibutuhkan, apalagi untuk yang mungkin penggunaan bahasa sehari-hari mereka bahasa Inggris, jadi banyak sekali kosakata bahasa Indonesia yang mereka belum pahami, yang mungkin karena jarang menggunakannya. Ini daftar pustaka, ini sampai 10 halaman saja. Ya, terima kasih Pak dan teman-teman semua. Iya, tepuk tangan dong buat Teh Rini semuanya teman-teman. Bagus sekali ya. Cuma ada sedikit boleh kasih masukan Teh Rini. Boleh, silakan. Ya supaya lebih pas diunggah lebih sangat menarik gitu ya. Iya. Oke.